Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soli dan solihah, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang Ayo Kita Sholat, materi kelas 2 sekolah dasar. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah dan doa belajar bersama, agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan dengan seksama ya nak. Sholat. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat juga merupakan tiang agama. Seorang muslim yang meninggalkan sholat wajib akan berdosa. Sholat harus dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk artinya dilakukan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Sholat juga harus dilakukan dengan tu'maninah. Tu'maninah artinya dilakukan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh gerakan dan bacaan sholat. Sebagai anak muslim, kamu harus mencontoh gerakan dan bacaan sholat yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan belajar tentang gerakan-gerakan sholat. Ada 10 gerakan pokok yang dilakukan ketika sholat. Gerakan pertama yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya, kaki tegak merenggang kira-kira 1 jengkal. Posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat sholat. Gerakan yang kedua, takbiratul ihram. Gerakannya, mengangkat kedua tangan setinggi bahu, telapak tangan terbuka menghadap ke depan, jari-jari rapat satu sama lain, ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir, Allahu Akbar. Lalu gerakan yang ketiga ialah bersedekap. Bersedekap, tangan dilipat di atas pusar, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah pendek dalam Al-Quran yang telah dihafal pada saat bersedekap. Gerakan selanjutnya ialah ruku. Ruku gerakannya membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Lalu pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki, badan dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca doa ruku. Gerakan kelima, i'tidal. Bangun dari ruku. Bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasbih dan iktidal. Gerakan keenam yaitu sujud. Menempatkan wajah ke tempat sujud, dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Ketika sujud, kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Kaitan dengan sujud, ada gerakan yang harus diperhatikan ketika sujud. Yang pertama, ketika hendak sujud, posisi berdiri tegak dan kedua tangan bersedekap.
Kedua, kedua lutut menyentuh lantai, kedua tangan berada di atas paha, badan tegap dan pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Ketiga, kedua tangan menyentuh lantai, badan pada posisi hendak sujud. Keempat, posisi sujud sempurna. Lalu ketika hendak berdiri setelah sujud, posisi yang pertama yaitu sujud sempurna. Yang kedua, kedua tangan pada posisi hendak bangkit dari sujud. Ketiga, kedua lutut menyentuh lantai, kedua tangan berada di atas paha, badan tegap dan pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Keempat, posisi berdiri tegak atau berdiri sempurna. Gerakan ketujuh, duduk di antara dua sujud atau disebut duduk iftirosh. Duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk antara dua sujud. Gerakan selanjutnya, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal gerakannya sama seperti duduk iftirosh atau duduk di antara dua sujud. Membaca lafal tasyahud awal dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Gerakan ke-9, duduk tasyahud akhir atau disebut duduk tawarruk. Gerakannya, duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak, jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Membaca doa tasyahud akhir, sholawat Nabi Muhammad SAW dan sholawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Gerakan terakhir, gerakan ke-10 ialah salam. Gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, itulah tadi 10 gerakan pokok yang ada di dalam sholat. Cukup sampai di sini materi hari ini. Terima kasih sudah menonton video hari ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.